Kamera roll. Action. Oke. Oh ya, yo tektok. Kali ini gue udah ada Sativa. Assalamualaikum. Kenapa lu milih musik gitu? Karena gue mau ngelukis nggak bisa, terus gue akhirnya main musik. Kan yang paling umum sih ya biasa lah, Iwan Fals gitu kan. Cuman kan dari situ akhirnya, oh Iwan Fals nih terinspirasi dari siapa sih? Oh misalnya Bob Dylan. Akhirnya tuh kayak, oh Bob Dylan nih skenanya tuh dulu gimana sih? Terus ketemulah kayak Johnny Cash misalnya, terus Woody Guthrie. Akhirnya, nah itu pertama kali tahu Woody Guthrie tuh, wah ini gokil nih. Oke. Kayak stylenya dia dalam bermain gitar tuh gue suka banget ya. Akhirnya sampai sekarang masih gue adopsi tuh cara bermainnya dia tuh Woody Guthrie. Gitu. Walaupun gue nggak bisa ngeblues banget, tapi tontonnya Woody Guthrie gue masih coba pakai sampai sekarang sih. Cuman kalau dari lirikal, dari Iwan Fals, gue berselancar lagi lebih dalam, ketemu ini dulu tuh, siapa? Frankie Sahila tua. gue suka banget tuh, langsung bertahun-tahun dengerin Frankie. Terus itu ketemu Gomblo, terus Doel Sumbang, Remy Selado. Ya nggak sengaja referensinya tuh yang tahun-tahun segitu akhirnya. Iya. Nah banyak gue terpengaruh, jadi kalau bokap gue tuh ya itu dengerinnya Frankie. Jadi ketika gue denger ulang Frankie tuh, wah ini kayak pernah gue denger nih masa kecil gue nih. Jadi namanya lagu enak, biasanya tuh selalu keinget gitu loh. Oh iya, lagu enak ya. Iya, lagu enak tuh masih keinget. Tapi kuliah lu bukan musik kan? Enggak. Kuliah lu? Gue sistem informasi geografi. Wih, canggih itu bisa ngerti tuh guys tuh kayak gue Urusan ngerti tuh. ngurusin gempa bumi dan lain-lain. Oh gitu, ada EKG gitu ya? Oh padahal bagus main itu loh. Bagus. Asik. Pahalanya gede gitu loh. Pahalanya Misalnya gede. orang ada bencana gitu. Iya. Tapi musik juga gede sih, menghibur orang gitu. Lebih gede itu sih sebenarnya daripada musik. Oke. Terus lo yakin gitu, lo di musik nggak memilih katanya tadi lebih gede yang itu, akhirnya lo sekarang milih musik gitu? Sebenarnya musik mah bukan pilihan sih, kayak kesempatan sih kalau menurut gue malah. Oke, gimana Tapi kesempatan? ini di luar konteks apa musik itu bisa menghidupi segala macam ya. Gue nggak bicara itu, cuman lebih bicara ke gimana gue mengisi hari-hari gue yang membosankan gitu. Sekedar itu aja. Kita harus punya security culture sendiri sih untuk itu. Yang mungkin ya gimana lah nanti cara istilahnya kita bisa aman lah gitu, tanpa perlu harus ditunjukkan ke orang-orang gitu. Tapi ketika lo main di tempat itu lo takut diancam gitu, itu ada nggak sih perasaan gitu? Takut sih enggak, cuman Atau pernah mungkin enggak sih, disamperin gitu? enggak. Paling samperin paket Shopee, paket gitu. Itu sering. Kalau Minyak, polisi nggak ya? minyak gitu. Nggak ya? Enggak pernah. Nggak ada ya sekarang? Enggak ada. Terus gimana nih ngelihat kehadiran Ngeri musik banget lo? aja samperin polisi. Gara-gara nyanyi terus samperin polisi. Karena ada kan biasanya itu. Gue lihat film Rhoma Irama tuh ada tuh, di film Rhoma Irama ya. Soekarno juga begitu tuh, Soekarno. Nah, Lalu nyanyi, bikin band, samperin polisi. Ngekok gitu kan. Soekarno sama, Soeharto sama. Nggak tahu nih Jokowi nih. Kayaknya enggak sih. menurut lo lebih apa ya? Lebih apa nih? Lebih gimana gitu, dari lo kan tadi menyebut dua orang tokoh itu kan. Nah, ada satu lagi nih, dua orang itu sama yang ini. Gue kagak tahu jujur. Gue sampai sekarang aja sekarang gue udah tahu siapa wakil presiden sih. Oke. Waktu itu gue Nggak tahu. ya paling beberapa bulan yang lalu gue nggak tahu gitu namanya sih. Kalau Jokowi gue tahu. Nah wakil presiden ini kan Maruf Amin ya. Tadinya gue nggak tahu itu siapa gitu loh, namanya siapa gitu. Karena gue nggak sempet
baca berita segala macam gitu, ngikutin dunia. Gue punya jokes sih sebenarnya, cuman gue nggak mau aja, takut kayak tadi lo bilang culture itu. Nanti bisa di-cut. Ya? Bisa di. Lu capek kerjanya, gue ngedit lagi. Oh ya. Ya. Menyambut Ramadan di tengah kota Jakarta, banyak sekali orang-orang berdiri berhadapan, adu kekuatan bahkan nyawa jadi taruhan, gara-gara pemilihan presiden sialan. Anakku, kamu pun pasti tahu, pangkat presiden hanyalah pemicu kekacauan. Rakyat sipil dia layaknya sabung ayam, sementara aparat emang cocok jadi alat. Jalan-jalan ke Roxy beli boti intisari, jangan ke Tanah Abang, oi di sana lagi tegang. Persetan politisi pikirannya cuma money, bendera kekuasaan agama yang jadi tiang. Berdebat sama tetangga gara-gara negara, sampai lupa kalau mereka lagi dililit utang. Gara-gara biaya hidup semakin meningkat, presiden cuma bilang rakyat gak boleh melarat. Maka dari itu rakyat gak butuh presiden, rakyat butuhnya kedamaian. Rakyat gak butuh presiden, rakyat butuhnya kedamaian. Jalan-jalan ke Roxy beli boti intisari, jangan ke Tanah Abang, oi di sana lagi tegang. Persetan politisi pikirannya cuma money, bendera kekuasaan agama yang jadi tiang. Berdebat sama tetangga gara-gara negara, sampai lupa kalau mereka lagi dililit utang. Gara-gara biaya hidup semakin meningkat, presiden cuma bilang rakyat gak boleh melarat. Maka dari itu rakyat gak butuh presiden, rakyat butuhnya kedamaian. 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 Rakyat butuhnya kedamaian. Rakyat butuhnya kedamaian. Lo gimana tuh ngelihat fenomena itu tuh, ada agregator, ada apa namanya yang punya apa namanya hak ya untuk siaran di platform digital gitu, itu buat lo gimana itu? Karena kan nggak tahu gue sih rumit gitu.
buat gue itu terlalu rumit gitu. Jujur gue juga belum ngulik, jadi belum paham. Sepengalamannya lo nih semenjak Siva Sativa ada di Spotify gitu, ada di platform digital tuh. Nah itu lo gimana tuh? Kayaknya ya pengalaman gue kemarin sempet ada laporan katanya kan per 3 bulan ya ada angka sekian gitu. Tapi kalau maksudnya gue belum tahu juga apa ini sistemnya tuh gimana di dalam ini, gue kagak paham, jadi gue belum punya opini untuk itu gitu loh. Tapi lo sebagai musisi terus diambil agregator itu lo menguntungkan nggak? Banyak ya matanya menguntungkan secara finansial atau apapun. Kalau sejauh ini sih hitungannya kan berarti, maksudnya gue kalau misalnya gue untuk mengurus kayak gitu sendirian kayaknya kan nggak bisa gue ya. Oke. Jadi bisa dibilang sih lebih menguntungkan. Iya. Karena gue cuma kirim data doang, terus ada yang ngurusin, terus ada istilahnya ada benefit masuk. Itu jelas lah, bukan munafik tapi emang itu lebih menguntungkan gitu. Kecuali teman-teman di tongkrongan, bisa dibilang teman-teman di tongkrongan tuh punya platform sendiri untuk para musisi gitu loh. Ya itu mungkin jauh lebih menguntungkan lagi. Kalau balik lagi ke tongkrongan, lagu tongkrongan lo tuh sama teman-teman lo tuh apa sih gitu? Yang anthem banget nih, ini harus ada nih lagu Itu ini. udah lama banget nongkrong main gitar. Apa ya? Ini mungkin apa? Frankie untuk Mogadisku. Sering banget ini. Oh sama ini The Mercies ya. Yang mana? Apa judul? Kisah Seorang Pramu. Oh, yang Ya. Iya, itu sering banget anak-anak nyanyi gitu-gitu. Itu biasanya dengerinnya di mana? Kalau sekarang kan kita pakai handphone colok gitu ya, speaker bluetooth gitu. Dulu tuh lu gimana sih dengerinnya? Maksudnya kalau lagi nongkrong zaman dulu gitu. Kalau gua kan dulu paling ke rumah temen gue yang ada tip gitu, yang ada kaset gitu, kita dengerin dulu. Gue nongkrong tuh udah dengerin HP tau. Gawat. Tapi download. Oh iya. Atau enggak bluetoothan. Yang MP3 diisi itu dia. Kaset rilisan tetap beli, tapi kalau ke tongkrongan ya tetap nyetelnya dari HP gitu loh. Oh jadi puternya di HP. Kecuali nongkrong di rumah, di kamar gitu ya, setel rilisan. Cuman kalau tongkrongan sih udah zaman gue nongkrong SMA tuh udah pada main HP udah. HP yang filenya dikompres dulu kan, yang nggak boleh gede-gede kan karena memorinya dikit kan. Iya. Ini agak ngeprek gitu kan. Iya, yang HP Cina juga tuh kayak gitu lah. Tapi udah MP3 digital. Kayak gitu sih. Nah album lo kan hadir di era sekarang gitu, yang semuanya bentuknya digital tadi misalnya. Terus tapi lu juga masih mencetak fisik karena rilisan fisik lo ada 4 ya kalau salah. Kenapa lo tetap mau fisik? Justru awalnya gue lebih ke fisik dulu gitu. Terus ada kawan yang udah upload di digital juga nih karena ini ada kaitannya sama lisensi. Terus ini untuk mengamankan karya lu juga segala macam. Akhirnya narasi gitu ya, mengamankan karya lisensi. maksudnya bukan narasi utamanya sih, tapi cuma lebih salah satu manfaatnya gitu. Kira dan kayak yaudahlah kayak gitu, cuma sekedar itu aja sih, kayak yaudah deh, hitung apa suatu saat masih bisa gue tarik lagi gitu loh, kalau emang ternyata gue ini gue nggak suka nih sama sistemnya di dalamnya, akhirnya suatu saat bisa gue tarik lagi gitu kan, masih bisa kalau di digital gitu. Kayak gitu, jadi makanya gue ikut aja gitu. Cuman kalau untuk fisik itu justru yang utama sih, gue akan terus rilis fisik gitu. Lebih baik gue rilis fisik tapi nggak rilis digital gitu. Yang ini dari untuk Holy Market kan gue kayak ngeliatnya, gue ngeliat kan tone lirik lo begitu tuh, realisme sosial, potret, dokumenter tadi gitu, hampir di satu lagu gitu, satu album. Lo percaya musik lo tuh bisa bikin apa nggak sih di sosial nih?
karena kan biasanya kan suka kayak namanya artis seniman kan biasanya ada tebakan-tebakan gitu kan, kalau gue lempar ini nih gajinya jadi gini nih. Nah, kira-kira pertama kali yang lo pikirkan gitu loh ketika gue bikin lagu ini orang kan kayak gini nih, kira-kira lu suka menduga-duga gitu gak apa ya? Nggak tahu ah gitu. Kalau enggak sih, karena kayak gue bikin lagu tuh lebih ke misalnya tiba-tiba ada satu gagasan nih, ide gitu, ya udah dituangin aja. Karena misalnya kalau gue nih orang kira-kira bakal kayak gimana kalau bikin kayak gini, susah bikin lagu susah kalau kayak gitu. Gue harus kayak buat gimana istilahnya bikin gimana orang tuh suka misalnya, atau bikin gimana orang tuh jadi termotivasi gitu tuh susah. Jadi lebih baik udah sekedar numpahin ide aja sama gagasan, tulis langsung. Jadi nggak pernah sih untuk mikirin itu. Cuman di lapangan ya mungkin di gua kira dan kayaknya sih mungkin sih orang tuh ada istilahnya musik kita tuh sebagai ada sedikit propaganda lah di dalamnya gitu buat orang-orang gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi di lapangannya gitu, bukan di tujuan gua awal. Ya dan gua ngeliat jadi karya lo kan jadi politis ya ketika itu lahir gitu. Siman bekerja bertahun ribuan jam, mencari nafkah untuk hidupnya. Istrinya pulang buruh harian, anaknya genap jumlah 2. Oi 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 oi. Mereka butuh liburan tapi gajinya cuma cukup untuk keperluan dan kontrakan, walaupun makanan gratis adanya. Hasil menanam apa saja, hasil menanam apa saja. Liburan butuh modal lumayan, dipikir lagi, tapi untung masih bisa santai, bisa happy rekreasi. Hobi menanam jadi kunci, hobi menanam jadi kunci. Oh, dunia terasa milik berdua, bunga bermekaran menyapa. Mari mulai menikmatinya. Dan malam saat sedang terlelap ada panggilan dari depan pintu, tak tahu siapa itu, ternyata petugas. Terima laporan tetangga, keduanya masuk penjara karena menanam apa saja. Keduanya masuk penjara. Oh, dunia tak lagi milik mereka, harmonisnya hidup telah sirna, hanya karena ingin bahagia di tengah gencatan hidupnya.
saja, kata Dalsiman pada istrinya. Karena maksud gue banyak secara teknis karya-karya baik gitu tapi tidak politis gitu nih posisinya gitu. Nah gue melihat lo punya posisi itu sebenarnya. Dan misalnya gini kayak nggak tahu ya kayak lagu genjer-genjer gitu itu kan sebenarnya kan kalau gue merelasikan kan misalnya lo kebetulan nanti kita akan tayang tanggal 1 Mei. Jadi bertepatan sama Hari Buruh. Oh iya. Iya kan, gitu tuh. Terus kayak ada lagu-lagu gitu yang jadi anthem gitu, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kayak Cebong Bersatu nggak bisa dikalahkan gitu misalnya, kayak gitu misalnya. Itu kan sengaja kan, tapi kalau kayak Genjer kan tidak sengaja kan lagu itu jadi asosiasi sama gerakan. Nah, lo lihat itu dong. Kunci aja Playlist lo. Spotify ada apa itu terakhir tuh 10 lagu. Gua kagak pernah dengerin Spotify. Ya kan tapi punya, tapi kan ada last playlist tuh. Lu tahu Spotify itu apa sih? Historinya. Aduh, nanti lu kaget lagi. Kalau kaget enggak apa-apa. Nih, paling Oke. Di sini ada Sinaran Sila Majid. Kenapa lu suka lagu Sinaran? Ini lain nih, tiba-tiba nih lagunya tahun begitu tiba-tiba Sinaran gitu. nggak tahu, cuma suka sekedar dengerin aja gitu. Enak udah. Oh, lu penggemar Sila Majid ya? Enggak, semuanya. Hah? Jadi gue ini bikin playlist tuh kayak nggak setengah random, setengah milih-milih sih. Lagu lu sendiri nggak ada malah? Enggak, gue nggak suka denger lagu. Nah, gue suka sama Raffi Kaduri. Kenapa lu sekarang bikin dulu? Gue suka bossa nova. Mas, Bossa novanya dia tapi. bossa nova era Bikadur ya. Terus ada apa lagi nih? Alexander Lawas ternyata Lawas. Suka banget Betaria Sonata. Dina Pandu ya nggak? Apalagi nih Kardi. Niki Astria. Gawat. Gua nggak lihat ada Billie Eilish di sini. Aduh, nggak tahu. Puyang dengerin Billie Eilish. Kenapa Soalnya tuh? gitu kanan kiri dulu. Nah itu kenapa tuh? Yang kan sekarang emang trennya gitu kan, ada K-pop, ada Billie Eilish yang tadi lu bilang itu. Lu kenapa tuh? Ketika gue mau dengerin Billie Eilish, pintu gue gerbangnya udah tertutup sama ada namanya Karen Dalton, folk psychedelic 70-an tuh yang vokalis cewek tuh gue suka banget tuh. Jadi ketika mau dengerin Billie Eilish ya ada apa-apaan jadi gue masih dengan prinsip kalau jangan berharap lah dari banyak hal gitu, dari sesuatu tuh kita nggak usah berharap lah. Maksudnya diusahain aja, cuman nggak usah berharap. Jadi gue nggak ngarep semakin banyak pendengar gue atau bisa masuk ke orang-orang yang lebih universal gitu, ke kalangan-kalangan yang lebih lagi gitu yang belum pernah dengerin akhirnya bisa dengerin. Gue nggak berharap kayak gitu sih. Lebih ke gue punya keresahan, gue punya ide, gue punya gagasan, gue tulis. Terus gue suka rilisan fisik karena gue emang pengen punya museum sendiri karya gue gitu. Misalnya gue punya 1000 album gitu dipajang di kamar gue cuma pengen itu sih sebenarnya sampai saat ini gitu. Jadi kayak gitu. Fadlizon punya patung sendiri di rumahnya. Patung di roll audio. Tarik, yuk. Kalau punya anak di kota ini umur 4 tahun digendong keliling matahari, panasnya buat
dia nagis saja di duit lumayanlah ada gunanya aku nanti. Sehabis mimpi basah anakku yang hitam memaksa tak pulang. Ia yakin dirinya mampu ngajak temannya berkencan. Tapi apa daya modalnya tak pernah ada kasihan. Sebaiknya aku suruh dia untuk mati saja, mati. Matilah kau nah, dunia ini bukan untukmu, kau harus percaya. Matilah kau nah, aku juga sebenarnya tak merasa hidup. Sehabis mimpi basah anakku yang hitam memaksa tak pulang. Ia yakin dirinya mampu ngajak temannya berkencan. Tapi apa daya modalnya tak pernah ada kasihan. Sebaiknya aku suruh dia untuk mati saja, mati. Matilah kau nah, dunia ini bukan untukmu, kau harus percaya. Matilah kau nah, aku juga sebenarnya tak merasa hidup. Matilah kau nah, dunia ini bukan untukmu, kau harus percaya. Matilah kau nah, aku juga sebenarnya tak merasa hidup. Itu jadi referensi. Ya udah, kita buka dulu kali ya. Buka, Sawi. Tetap terima kasih ya. Nih ada Billie Eilish, ada Spraydi, ada Mane gitu, serah deh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih udah nonton TikTok bersama Sita Sativa. Selamat berbuka.